Mbah Jum, seorang tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang tempe. Setiap pagi, beliau dibonceng cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampainya di pasar, tempe segera digelar. Sambil menunggu pembeli datang, di saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan ngerumpi dengan sesama pedagang, Mbah Jum selalu bersenandung sholawat. Cucunya meninggalkan Mbah Jum sebentar, karena ia juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar itu. 2 jam kemudian, cucunya datang kembali untuk mengantar simbahnya pulang ke rumah. Tidak sampai 2 jam dagangan tempe Mbah Jum sudah habis ludes. Mbah Jum selalu pulang paling awal dibanding pedagang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jum selalu meminta cucunya menghitung uang hasil dagangannya dulu. Bila cucunya menyebut angka lebih dari Rp50.000, Mbah Jum selalu minta cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihnya itu ke kotak amal. Saat kutanya, kenapa begitu? Karena kata simbah modal, simbah bikin tempe cuma 20.000. Harusnya simbah paling banyak dapatnya ya 50.000. Kalau sampai lebih, berarti itu punyanya Gusti Allah, harus dikembalikan lagi. Rumahnya Gusti Allah kan di masjid, Mbak. Makanya kalau dapat lebih dari 50.000, saya diminta simbah masukin uang lebihnya ke masjid. Loh, kalau sampai lebih dari 50.000, itu kan hak simbah. Kan artinya simbah saat itu bawa tempe lebih banyak toh? Tanyaku lagi, enggak Mbak. Simbah itu tiap hari bawa tempenya nggak berubah-ubah, jumlahnya sama. Cucunya kembali menjelaskan padaku. Tapi kenapa hasil penjualan simbah bisa berbeda-beda? Tanyaku lagi. Begini Mbak, kalau ada yang beli tempe sama simbah, karena simbah tidak bisa melihat, simbah selalu bilang, ambil sendiri kembaliannya. Tapi mereka para pembeli itu selalu bilang, uangnya pas kok Mbah, nggak ada kembalian. Padahal banyak dari mereka yang beli tempe 5.000, ngasih uang 20.000. Ada yang beli tempe 10.000, ngasih uang 50.000. Dan mereka semua selalu bilang, uangnya pas, nggak ada kembalian. Pernah suatu hari simbah dapat uang 350.000. Ya, 300.000-nya saya taruh di kotak amal masjid. Begitu penjelasan sang cucu. Aku melongo terdiam mendengar penjelasan itu. Di saat semua orang ingin semuanya menjadi uang, bahkan kalau bisa kotorannya sendiri pun disulap menjadi uang, tapi ini sangat berbeda. Logikaku yang hidup di era modern ini memang belum sampai. Sampai rumah pukul 10 pagi, beliau langsung masak untuk makan siang dan malam. Ternyata Mbah Jum juga dikenal sebagai seorang tukang pijat bayi. Jadi bila ada anak-anak yang dikeluhkan demam, batuk, pilek, rewel, kejang, diare, muntah-muntah, dan lain-lain, biasanya orang tua mereka akan langsung mengantarkan ke rumah Mbah Jum. Bahkan bukan hanya untuk pijat bayi dan anak-anak, Mbah Jum juga bisa membantu pemulihan kesehatan bagi orang dewasa yang mengalami keseleo, memar, patah tulang, dan sejenisnya. Mbah Jum tidak pernah memberikan tarif untuk jasanya itu, padahal beliau bersedia diganggu 24 jam bila ada yang butuh pertolongannya. Bahkan bila ada yang memberikan imbalan untuk jasanya itu, ia selalu masukkan lagi 100% ke kotak amal masjid. Ya, 100%. Anda kaget? Sama, saya juga kaget. Ketika aku kembali bertanya, kenapa harus semuanya dimasukkan ke kotak amal? Mbah Jum memberi penjelasan dalam bahasa Jawa sambil tersenyum yang kira-kira artinya begini. Saya ini sebenarnya nggak pinter mijit. Kalau ada yang sembuh karena saya pijit, itu bukan karena saya, tapi karena Gusti Allah. Jadi bayarnya bukan sama saya, tapi sama Gusti Allah. Lagi-lagi, aku terdiam. Lurus menatap wajah keriputnya yang bersih. Ternyata manusia yang datang dari peradaban kapitalis akan terkaget-kaget saat dihadapkan oleh peradaban sedekah tingkat tinggi macam ini, di mana di era kapitalis orang sekarat saja masih bisa dijadikan lahan bisnis. Dan Maha Suci Allah ternyata walaupun tunanetra, Mbah Jum adalah seorang hafizah Al-Quran 30 juz. Semoga kasih sayang Allah melingkupi kehidupan Mbah Jum.
seorang ahli sedekah, hafizah, dan insya Allah wanita yang takwa. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah seperti beliau. Kisah ini kami ceritakan ulang dari akun Instagram @irenrajiman. Kita doakan juga pahala kebaikan untuknya yang telah berbagi inspirasi kepada kita untuk kita bergerak menuju kepada ketakwaan kepada Allah yang semakin baik. Amin.